Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Rita Herlinda, MPD, sebagai pembimbing mata kuliah studi naskah bahasa Inggris yang saya hormati. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan matrik Relevant Studies yang sudah saya buat berdasarkan 25 artikel yang sudah saya baca. Saya akan men-share screen matrik yang sudah saya baca. Artikel pertama adalah yang sudah saya baca, The Principles Leadership as the Effort to Build Student Character. Penelitian ini bertujuan supaya kepemimpinan kepala sekolah dapat membangun karakter siswa dengan metode penelitian deskriptif. Artikel yang kedua adalah Secondary School Language Teachers Online Learning Engagement During the COVID-19 Pandemic in Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang melihat sejauh mana guru terlibat dalam pembelajaran online selama pandemi COVID dan tantangan apa yang dihadapi guru saat melaksanakan pembelajaran COVID. Juga bagaimana cara penanggulangan pertemuan kelas tatap muka dapat mengubah praktik guru mengajar. Selanjutnya, apa harapan mereka untuk mendapat pendidikan masa depan di masing-masing daerah. Artikel yang ketiga adalah The Principle of Primary School Teachers of Online Learning during the COVID-19 Pandemic Period, Case Study in Indonesia. Penelitian ini menggali persepsi guru sekolah dasar tentang pembelajaran online sebagai dampak dari sekolah dari rumah pada masa pandemi COVID-19. Artikel yang keempat adalah Learning Loss during the COVID-19 Pandemic and the Impact of Emergency Remote Instruction on first grade students, writing a natural experiment. Ini adalah penelitian multilevel regresi, merupakan penelitian kuantitatif. Nah, studi ini menjawab pertanyaan berikut, apakah pandemi COVID-19 dan instruksi jarak jauh berdampak negatif terhadap kualitas tulisan siswa kelas 1 dan kelancaran tulisan tangan dan sikap terhadap menulis. Artikel yang kelima adalah The Effect of Educational Strategy Management in Improving Quality and Competitiveness. Penelitian ini untuk mengetahui strategi pendidikan yang diterapkan oleh kepala sekolah, mengetahui manajemen strategi pendidikan yang digunakan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan mengetahui manajemen strategi pendidikan yang digunakan oleh kepala sekolah meningkatkan daya saing. Penelitian ini merupakan penelitian mixed methods. Yang keenam adalah artikelnya Model of Islamic Education Management Informing Students Moral, Study Resource in the Middle School of Puspanegara Citerup. Penelitian ini merupakan penelitian tentang pola manajemen pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa di SMP Puspanegara Citerup. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Yang ketujuh adalah artikelnya Distancing Learning During the COVID-19 Pandemic, School Scholars in Indonesia. Penelitian ini melihat bagaimana mengetahui efek COVID-19 pada transformasi pembelajaran tatap muka ke proses pembelajaran jarak jauh. Penelitian ini khusus menyelidiki kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh selama COVID-19. Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh guru di Provinsi Aceh. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Yang kedelapan adalah The Role of Character Education of Learning During the COVID-19 Pandemic. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendidikan karakter dalam pembelajaran, kemudian mendeskripsikan peran pendidikan karakter dalam pembelajaran di era COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian referensi. Yang kesembilan, artikel yang saya baca adalah Islamic Education in Indonesia and Malaysia, Comparison of Islamic Education Learning Management Implementation. Tujuan pendidikan ini adalah untuk mengungkap implementasi manajemen pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia sebagai studi banding atas perbedaan dan persamaan di kedua negara. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Yang ke-10 adalah Constructive Didactics of Leadership Management in the COVID-19 Pandemic Era
to improve communication the educational institution. Penelitian berfokus bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam menerapkan manajemen krisis lembaga pendidikan selama pandemi COVID-19 dengan melewati tahapan sebelum krisis, selama krisis, dan setelah krisis. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Yang ke-11 adalah the role of parents in improving character education during the COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic. Penelitian ini fokus pada perkembangan karakter anak pada masa pandemi. Di sini orang tua sangat berperan dalam mendidik karakter anak. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Yang ke-12 adalah secondary school language teachers online learning engagement during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi keterlibatan guru bahasa dalam pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Yang ke-13 adalah Implementation of Character Education Management in Junior High School 1 Praya. Penelitian yang bertujuan untuk meneliti terkait pengelolaan pendidikan karakter di SMP 1 Praya. Penelitian ini berbentuk studi kasus. Yang ke-14 adalah Management of Character Education at Fitian Integrated Islamic Elementary School, Goa and Al-Biruni Mandiri Makassar Integrated Islamic Elementary School, a multi-case study. Penelitian ini untuk mengetahui manajemen pendidikan sekolah, pendidikan karakter di SDIT Al-Fitian Goa dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Biruni Makassar, serta efektivitas pendidikan karakter di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fitian Goa dan Al-Biruni Mandiri Makassar. Penelitian ini bersifat studi kasus, berbentuk studi kasus. Artikel yang ke-15 adalah The Management Model of National Character Education for Early Childhood Education through Based and Democracy. Penelitian ini dilakukan untuk anak usia dini yang bersifat studi kasus. Artikel yang ke-16 adalah Quality Management System Employee Satisfaction and Employee Performance in Private Higher Education Institute, a Purpose Framework. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi efektivitas sistem manajemen mutu yang akan meningkatkan motivasi karyawan dan kepuasan karyawan serta kinerja karyawan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Artikel ke-17 adalah Improving Quality Education through Better Working Condition and Academic Institution. Penelitian ini untuk mengetahui apakah ada dampak signifikan antara kondisi kerja terhadap pendidikan berkualitas di Indonesia. Apakah ada mediasi yang signifikan antara retensi fakultas terhadap kondisi kerja dan pendidikan berkualitas Indonesia? Apakah ada peran mediasi signifikan antara kondisi kerja dan pendidikan berkualitas di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian korelasi. Yang ke-18 adalah Strategies to Improve Education Quality through Facilities and Infrastructure Management in Singkawang Vocational School. Penelitian ini merupakan penelitian untuk mengetahui pengelolaan sarana dan prasarana di SMK 1 Singkawang. Merupakan penelitian descriptive research. Artikel ke-19 adalah The Principal Leadership in Improving the Quality Education. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus di SD Negeri 8 Prabu Mulih, merupakan bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Artikel yang ke-20 adalah Online Learning Amid the COVID-19 Pandemic Student Perspective. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan, untuk mengetahui efektivitas pembelajaran online di Pakistan dari perspektif siswa perguruan tinggi atau mahasiswa. Untuk melihat, menyoroti tantangan dan hambatan pembelajaran online yang dihadapi oleh mahasiswa perguruan tinggi di Pakistan. Penelitian ini berbentuk online survei. Artikel yang ke-21 adalah Aspect of Quality in Education for Improvement the Educational Scenario. Di antara berbagai tingkat pendidikan, pendidikan tinggi memiliki dampak
yang besar terhadap pembangunan pendidikan tinggi. Bagaimana memberdayakan individu dengan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pribadi dan sosial yang penting, dan dengan demikian kontribusi pada pembangunan sosial secara luas. Diyakini bahwa keadaan pendidikan tinggi di suatu negara adalah indeks kesejahteraan pada masa yang akan datang. Di skenario pendidikan di India berubah dengan cepat. Di negara-negara berkembang seperti kita, pemerintah menemukan dirinya tidak mampu memikul tanggung jawab pendidikan tinggi karena sudah menghadapi kelangkaan sumber daya yang akut. Penelitian ini merupakan strategi 3 dimensi quality assurance atau assurance quality recipe dan peningkatan kualitas atau QE. Artikel ke-22 adalah Analysis of Educational Quality and Goal of Education for All Policy. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pendidikan berdasarkan tujuan pendidikan untuk semua kebijakan. Penelitian ini merupakan studi pustaka. Yang ke-23 adalah Teaching, Loving, Caring, Asah, Asi, Asu, and Semi-Military Education and Character Education Management. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan dan pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Taruna Nusantara Magelang yang memadukan antara pendidikan asah, asi, asuh dan pendidikan semi militer. Pendidikan ini merupakan pendidikan yang bersifat studi kasus. Artikel ke-24 adalah Implementation of Character Education Management in Junior High School 1 Praya. Penelitian ini terkait dengan manajemen pendidikan karakter pada siswa SMP 1 Praya. Apakah pendidikan karakter yang ditanamkan oleh guru sudah mencapai sasaran karena siswa sedang mengalami pubertas sehingga tidak mampu mengontrol perilaku negatifnya. Penelitian ini merupakan studi kasus. Artikel yang ke-25 adalah Development of Holistic Model of Character Education Management for Senior High School in Pemalang Regency. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis model pengelolaan pendidikan karakter yang diterapkan di SMA di Kabupaten Pemalang, dan mendeskripsikan dan menganalisis hasil pengembangan model holistik manajemen pendidikan karakter yang dibutuhkan SMA di Kabupaten Pemalang, serta mendeskripsikan dan menganalisis model holistik akhir manajemen pendidikan karakter di SMA di Kabupaten Malang. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Nah, adapun dari 25 artikel yang sudah saya baca, ditemukan gap-gap. Adapun gap yang ditemukan dari setiap artikel yang saya baca adalah yang pertama, dari artikel pertama, the principal leadership as the effort to build student character, adalah bahwa penelitian ini belum melihat dimensi sosial kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun karakter siswa, sehingga gapnya adalah bagaimana peneliti selanjutnya bagaimana melihat sisi dimensi sosial kepemimpinan kepala sekolah dapat membangun karakter siswa. Di artikel yang kedua, penelitian ini melibatkan guru bahasa. Oleh karena itu, peneliti berikut di masa depan diajak untuk melibatkan guru non-bahasa agar temuan lebih konklusif bisa didapatkan. Artikel yang ketiga, persepsi guru SD belajar online selama pandemi COVID-19, merupakan suatu studi kasus di Indonesia. Pada penelitian ini menjadi lebih komprehensif dan memerlukan studi kuantitatif supaya mendapatkan data yang lebih lengkap. Dan penelitian ini bisa juga dilakukan di provinsi lain. Keempat adalah kehilangan belajar atau malas belajar selama COVID-19 dan dampak instruksi jarak jauh terhadap kondisi darurat pembelajaran jarak jauh. Pada penelitian ini ditemukan gap bahwa seberapa jauh
seberapa jauh peran orang tua dalam membantu belajar anak kelas 1 untuk menulis di rumah. Di sini mungkin bisa dikaji dimensi lain, model apa yang diterapkan oleh orang tua untuk membantu anak dalam belajar menulis di rumah. Jadi karena belajar di rumah, jadi yang membantu menulis anak kelas 1 adalah orang tua. Nah, seberapa banyak orang tua, peran orang tua dan peran anak gitu. Apakah orang tua saja yang membuat tulisan itu atau memang murni anak gitu. Seberapa banyak latihan anak dibanding bimbingan orang tua. Nah, gapnya di sini ini penelitian di Norwegia. Apakah di Norwegia itu menggunakan bahasanya bilingual itu. Nah, apakah bahasa yang bilingual ini apakah ini merupakan bahasa aslinya Norwegia atau merupakan bahasa kedua di Norwegia yang digunakan dalam latihan menulis ini. Artikel yang kelima adalah pengaruh manajemen strategi pendidikan dalam meningkatkan kualitas daya saing. Gap yang ditemukan dari penelitian ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah lain, baik itu di daerah Jambi maupun di daerah lain. Yang keenam adalah model manajemen pendidikan Islam dalam bentuk moral siswa, penelitian studi di sekolah menengah di Puspanegara Citerup. Pada penelitian ini ditemukan bahwa seluruh proses manajemen perencanaan pelaksanaan organisasi kepemimpinan dan pengawasan pendidikan moral harus melibatkan semua unsur, baik itu orang tua dan guru ataupun pemerintah. Namun di sini belum nampak peran orang tua. Maka gapnya adalah bagaimana melibatkan dalam manajemen pendidikan karakter di Puspanegara Citerup bisa dengan melibatkan orang tua dalam pendidikan karakter. Yang ketujuh adalah pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19, penutupan sekolah di Indonesia. Pada penelitian ini ditemukan bahwa guru belum terbiasa menggunakan teknologi informasi dan platform pembelajaran online yang banyak tersedia. Namun guru belum mampu. Namun dalam seiring berjalannya waktu, guru dapat secara mandiri beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan karakteristik siswa dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, penelitian ini itu dilakukan di SMP dan SMA provinsi di Aceh. Nah, gap di sini bisa kita lakukan bahwa penelitian ini bisa dan penelitian ini hanya dilakukan untuk guru matematika dan sains. Nah, gap yang bisa diambil di sini, penelitian ini bisa dilakukan untuk guru mata pelajaran lain, bahkan untuk seluruh mata pelajaran. Yang kedelapan adalah peran pendidikan karakter dalam pendidikan selama pandemi COVID-19. Di penelitian ini menganalisis peran pendidikan karakter dan dalam pembelajaran. Yang kedua, mendeskripsikan peran pendidikan karakter dalam pembelajaran di era pandemi COVID-19. Penelitian selanjutnya bisa dilihat bagaimana model pendidikan karakter di masa pandemi, sehingga bisa memperkuat perannya dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Artikel ke-9 adalah pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia, perbandingan implementasi manajemen pembelajaran dan pendidikan Islam. Terdapat kesamaan dan perbedaan antara kurikulum pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Nah, gaps dari penelitian ini bisa dilakukan oleh penelitian berikutnya adalah dengan melihat peningkatan mutu sumber daya manusianya. Yang ke-10 adalah konstruktivis didaktik manajemen kepemimpinan di era pandemi COVID-19 untuk meningkatkan komunikasi kerja di lembaga pendidikan. Bagaimana kepala sekolah bisa memanajemen atau mengelola krisis darurat ini untuk tetap melaksanakan peningkatan
untuk tetap melaksanakan komunikasi kerja dalam lembaga pendidikan. Adapun gap yang ditemukan pada penelitian ini belum nampak gagasan untuk meningkatkan kapasitas guru. Maka peneliti berikutnya bisa memasukkan ke dalam manajemen ini bagaimana gagasan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Artikel yang ke-11, peran orang tua dalam meningkatkan pendidikan karakter selama pandemi COVID-19. Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia yang mengambil solusi atau mencari solusi terbaik untuk melanjutkan pendidikan karena sekolah ditutup. Nah, di sini peran orang tua sangat menentukan, itu khusus pada pendidikan, fokus pada pendidikan karakter. Nah, pada penelitian ini gaps yang nampak adalah bagaimana bentuk implementasi pendidikan karakter itu di rumah sehingga dapat mengembangkan, sehingga dapat membantu pembelajaran anak di rumah. Yang ke-12, keterlibatan belajar online guru bahasa sekolah menengah selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, pada penelitian ini yang dilihat adalah bagaimana keterlibatan guru bahasa dalam membantu anak belajar jarak jauh. Nah, di sini peneliti berikutnya diajak untuk melibatkan guru non bahasa agar temuan penelitian ini lebih konklusif. Artikel yang ke-13 adalah implementasi manajemen pendidikan karakter di SMA 1 Praya. SMA 1 Praya sudah menerapkan manajemen pendidikan karakter dengan mengkoordinir perilaku siswa. Kemudian dengan mengembangkan bahan ajar, silabus, dan RPP yang dapat berdampak positif pada pengelolaan pendidikan karakter siswa. Kemudian kepala sekolah sudah mengambil peran dan sikap profesional dalam menentukan hasil evaluasi kegiatan siswa di sekolah. Nah, gapnya adalah ini dilakukan di SMP 1 Praya, bagaimana penelitian ini bisa juga dilakukan di SMP, SMA, atau madrasah lain. Yang ke-15 adalah model manajemen pendidikan karakter nasional untuk pendidikan anak usia dini melalui demokrasi. Nah, penelitian ini bisa juga dilakukan di PAUD non-formal lain dengan menggunakan metode demokrasi. Yang ke-16 adalah sistem manajemen mutu, kepuasan karyawan, dan kinerja karyawan di lembaga pendidikan tinggi swasta, kerangka kerja yang diusulkan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan pemerintah kurang mendukung organisasi karyawan, organisasi pendidikan tinggi di swasta. Gap yang ditemukan di sini ini tidak hanya bisa dilakukan di perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri juga perlu dilakukan sistem manajemen mutu, kepuasan karyawan, dan kinerja karyawan. Juga bisa dikaji di lembaga pendidikan menengah. Meningkatkan pendidikan berkualitas. Yang ke-17, meningkatkan pendidikan berkualitas melalui kondisi kerja yang lebih baik dari lembaga akademik. Nah, di sini dilihat bagaimana hubungan antara kondisi kerja dan kualitas pendidikan. Penelitian ini bisa dilanjutkan dengan meningkatkan dengan melihat bagaimana kinerja dengan efektivitas kinerja di dalam di dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Artikel ke-18 adalah strategi peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sarana dan prasarana di SMK 1 Singkawang. Di SMK 1 Singkawang. Pada penelitian ini, SMK 1 Singkawang sudah melakukan perencanaan sarana dan prasarana, kemudian penggunaan sarana prasarana, pengawasan, pelaporan. Di sini didapatkan hambatan sarana dan prasarana
dari segi pembiayaan, pemeliharaan, dan penyimpanan. Maka gap yang ditemukan dari penelitian ini adalah ini dilakukan strategi peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sarana prasarana ini dilakukan di SMK 1 Singkawang. Maka untuk mendapatkan data yang lebih konklusif, maka perlu dilakukan penelitian ini di sekolah lain. Yang ke-19 adalah kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ini di sekolah SD Negeri 8 Prabu Mulih. Gap yang ditemukan pada penelitian ini adalah dari hasil penelitian bagaimana peran kepala sekolah, pimpinan kepala sekolah menjalankan tupoksinya sebagai manajer, administrator, supervisor, pemimpin, inovator, dan motivator dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam penelitian ini belum nampak bagaimana peran kepala sekolah sebagai wirausahawan. Jadi di antara tupoksi kepala sekolah itu adalah kewirausahaan. Dalam penelitian ini belum nampak bagaimana peran kewirausahaan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Maka peneliti berikutnya bisa melakukan hal tersebut. Yang ke-20 adalah pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19, perspektif siswa. Dalam penelitian ini penelitian dilakukan di negara-negara terbelakang seperti di Pakistan, di mana sebagian besar siswa tidak dapat mengakses internet karena masalah teknis maupun moneter. Jadi kurangnya interaksi tatap muka dengan instruktur, waktu respon, dan tidak adanya sosialisasi kelas tradisional merupakan beberapa masalah yang disorot di Pakistan. Nah, gaps yang ditemukan dari penelitian ini adalah bagaimana usaha mengatasi permasalahan keterbatasan internet agar semua siswa mendapatkan pembelajaran secara merata, walaupun pada kondisi pandemi. Artikel ke-21 adalah aspek mutu dalam pendidikan untuk peningkatan skenario pendidikan. Gaps yang ditemukan di sini adalah penelitian aspek mutu ini bisa juga dilakukan di negara lain untuk memperkaya dunia pendidikan tentang kurikulum yang praktis dan inovatif. Nah, seperti yang dilaksanakan di Jepang ini. Artikel yang ke-22 adalah analisis kualitas pendidikan, tujuan pendidikan untuk semua kebijakan. Nah, ruang lingkup untuk meningkatkan kualitas pendidikan sangat luas dan persyaratan pemahaman teknis semuanya telah diteliti. Oleh karena itu, studi masa depan diperlukan untuk mengidentifikasi hasil yang lebih komprehensif. Artikel ke-23 adalah pengajaran mencintai, peduli, asah asi asuh, dan pendidikan semi militer tentang manajemen pendidikan karakter. Penelitian ini dilakukan di SMA Taruna Nusantara Magelang yang memadukan pendidikan karakter dengan pendidikan asah asi asuh dan semi militer. Dari hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa ada 3 karakteristik dalam pendidikan karakter yang menjadi ciri sekolah SMA Taruna. Yang pertama adalah religiusitas, moralitas, dan kepemimpinan. Nah, perencanaan pendidikan bersifat partisipatif dan terintegrasi. Nah, ada hambatan yang ditemukan pada pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Taruna ini, yaitu sebagian besarnya berasal dari pamong guru dan orang tua. Adapun gaps yang ditemukan di sini untuk memperkaya perencanaan pelaksanaan pendidikan karakter seperti di SMA Taruna ini bisa dilakukan di sekolah unggul lainnya, umumnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Indikator yang artikel yang ke-24 adalah implementasi manajemen pendidikan karakter di SMA 1 Praya. Nah, sudah sangat baik yang dilakukan di SMA 1 Praya tentang pelaksanaan manajemen pendidikan karakternya dengan mengembangkan sikap profesionalisme guru, dengan mengkoordinir perilaku siswa, dan sikap profesional kepala sekolah dan melakukan evaluasi kegiatan siswa. Nah, sehingga penelitian ini bisa juga dilakukan di SMP maupun di madrasah yang lain. Yang ke-25 adalah pengembangan model holistik manajemen pendidikan karakter untuk SMA di Kabupaten Pemalang. Dari penelitian ini
Kurangnya pendidikan karakter disebabkan oleh guru yang kurang memperhatikan aspek kognitif dan pengabaian pada aspek afektif dan spiritual. Nah, padahal peserta didik harus membina diri secara intelektual, jasmani, rohani, dan afektif. Nah, dengan melibatkan keterpaduan dalam bidang kurikulum, wakil kepala sekolah dan bidang kesiswaan, guru mata pelajaran, staf konseling, tata usaha, orang tua, dan komite sekolah, ini merupakan hal yang bersifat pendekatan secara holistik. Nah, bagaimana pendekatan model holistik ini bisa juga digunakan di sekolah lain, mau di SD, mau di SMP, di seluruh kabupaten, di seluruh provinsi Indonesia. Nah, dari 25 artikel yang saya baca dapat dipetakan kajian-kajian terdahulu yang diperoleh. Ini kita lihat melalui PowerPoint. Adapun peta penelitian yang bisa saya buat adalah yang pertama, bahwa permasalahan pendidikan karakter adalah masalah yang tidak pernah habis untuk dikaji. Berbagai masalah terjadi di kalangan pelajar. Permasalahan berupa kasus tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, mengkonsumsi minuman keras, perokok berat, pergaulan bebas, dan terlibat dalam berita-berita kriminal seperti aksi begal, balap liar di sisi jalan yang menyebabkan kecelakaan. Nah, permasalahan tersebut disebabkan oleh lunturnya nilai-nilai karakter bangsa. Pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi tumpuan bangsa di masa yang akan datang. Untuk itu, dalam proses pendidikan harus ditanamkan nilai-nilai karakter bangsa. Proses pendidikan karakter perlu dilakukan sejak dini dan sudah harus dimaksimalkan. Potensi yang baik sebenarnya sudah dimiliki oleh manusia sejak lahir, tapi potensi tersebut harus terus dibina dan dikembangkan melalui sosialisasi baik dari keluarga, sekolah maupun masyarakat. Penerapan pendidikan karakter dapat dilakukan di sekolah. Pendidikan karakter di sekolah dapat diterapkan melalui keteladanan yang dilakukan guru dan juga dapat ditanamkan melalui pembiasaan secara terus-menerus. Penerapan pendidikan karakter merupakan hal baik yang dapat mempengaruhi karakter peserta didik agar memiliki nilai budi pekerti, moral, watak yang nantinya akan mencapai tujuan dalam mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengambil keputusan baik buruk dalam kehidupan bersosial di masyarakat. Namun, pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 berbeda dibandingkan pembelajaran tatap muka yang biasa dilakukan. Hal ini membuat program pendidikan karakter terasa sulit dilaksanakan. Nah, agar pendidikan karakter dapat dilakukan dengan baik, pihak sekolah pada masa pandemi COVID-19 harus menggunakan metode yang efektif terhadap peserta didiknya. Nah, kepala sekolah dan seluruh jajaran juga harus bekerja sama agar pelaksanaan pendidikan karakter berjalan dengan baik. Manajemen pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembelajaran daring dan luring selama pandemi COVID-19 yang dilaksanakan hendaknya dapat mengimplementasikan pendidikan karakter dengan baik. Nah, berdasarkan peta di atas, maka penelitian yang akan saya lakukan adalah bagaimana optimalisasi manajemen pendidikan karakter pada pembelajaran daring dan luring di SMA 1 Semayang dengan melibatkan orang tua dan masyarakat. Demikianlah presentasi saya tentang matrik relevant studies dari ke-25 artikel yang sudah saya baca. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Rita Erlinda, MPD, yang telah membimbing kami dalam melaksanakan membaca 25 artikel yang akan mendukung penelitian kami selanjutnya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.